Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada. Segenap umat Tuhan, kita bersuka cita dan berjumpa kembali dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Sabtu 11 Juli 2020. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan segala sesuatunya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Olehnya terlebih dahulu mari kita memohon kekuatan, kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami dengan penuh ketulusan tanpa memandang bulu. Allah yang terus setia pula memelihara hidup kami, menuntun kami yang lemah ini. Allah yang terus memberikan kebahagiaan, kekuatan, dan Allah yang terus meyakinkan kami untuk tetap berjuang di dalam iman karena ada harapan yang pasti. Dipuji dan dimuliakan namamu selalu dalam segenap hidup kami. Kami segenap umatmu Tuhan datang merendahkan diri, mengucap syukur, memohon kepadamu. Tuhan, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Layakkan, ampuni kami, mampukan, kuatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Mari dengarkan firman Tuhan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan tema Kristus hidup di dalam aku. Tuhan menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering mendengarkan orang mengatakan seperti ini. Aku begitu kan, ya sebenarnya gak enak saja, hanya karena untuk menghargai. Aku begini, ya sebenarnya karena hanya untukku menghargai. Aku datang ke undangannya karena sebenarnya ya saya merasa gak enak aja, ya hanya untuk menghargai saja, hanya untuk menghormati. Saya mau begini karena sebenarnya untuk menghormati saja dan menghargai. Saya mau mengalah sebenarnya karena hanya untuk menghormati dan menghargai saja. Saya melakukan ini dan itu sebenarnya hanya untuk menghormati saja. Ya terkesan begitu sangat bagus, dan menurut saya menghormati dan menghargai orang itu dalam banyak hal itu begitu sangat bagus, begitu sangat positif. Tetapi ada hal yang lain Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi kritikan bagi kita, bahwa meskipun itu bagus, meskipun itu positif dan baik, tetapi rasa-rasanya tidak ada sikap yang sungguh-sungguh di dalamnya. Asli tetapi
palsu. Ada ketidaktulusan. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ada yang tidak penuh kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sifatnya formil, sifatnya asal-asalan saja. Intinya tidak ada kesungguhan. Nah, ternyata kekeliruan yang terjadi dilakukan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai seorang Yahudi yang tulen. Dulu pun Paulus seperti itu. Tetapi dalam teks bacaan kita ada kekeliruan Petrus dalam bersikap yang pada akhirnya menjadi bahan kritikan Rasul Paulus kepada Petrus sendiri. Ketika Petrus di Antiokhia, kita tahu bagaimana dalam kisah para rasul yang ke-10. Bagaimana perintah Tuhan supaya Petrus pun memperlakukan orang-orang di luar komunitasnya sama seperti orang lain, sama seperti memperlakukan orang Yahudi. Menerima orang yang tak bersunat pun adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan ketulusan. Di Antiokhia, dalam inspirasi seperti itu, ya, Petrus pun menerima dan memperlakukan orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa yang tak bersunat, yang bukan komunitas Yahudi. Menjadi orang-orang percaya memperlakukan mereka dengan baik. Latar belakang mereka. Rasul Petrus hadir, bergaul dengan mereka, dan bahkan makan bersama dengan mereka. Kalau bagi orang Yahudi, makan bersama itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Memberikan orang kesempatan untuk makan bersama sehidangan dengan kita, itu menganggap orang lain sama strata dengan kita. Ya, jadi Petrus memperlihatkan sikapnya dengan baik, menerima orang apa adanya. Sepertinya menerima orang dengan tulus tanpa memandang latar belakang. Tetapi di sisi lain, ketika orang-orang Kristen Yahudi datang dari Yerusalem ke Antiokhia, apa yang terjadi? Ya, Petrus menerima mereka dengan baik, tetapi setelah itu ada jarak. Petrus sudah mulai jaga jarak dengan orang-orang yang tak bersunat itu. Dan ini menjadi kritikan pedas Paulus kepada Petrus. Ya, sebenarnya hanya ingin memperlihatkan rasa hormatnya kepada orang Yahudi yang Kristen. Orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketaatan mereka dalam memperlakukan hukum-hukum Taurat itu begitu sangat ketat, ya. Nah, Paulus datang dengan firman Tuhan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya, pusatnya bukan diri kita, pusatnya bukan latar belakang kita, pusatnya bukan ego kita, pusatnya bukan diri kita sendiri, pusatnya bukan kepentingan kita, pusatnya bukan kepuasan kita. Tapi apa di sini dilanjutkan? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menjadi pengendali. Kristus yang menjadi inspirasi. Kristus yang jadi patokan. Kristus yang menjadi teladan di situ. Kristus yang utama. Bagaimana Kristus? Dia memperlakukan semua manusia tanpa memandang bulu. Dalam kasihnya yang kita kenal dengan kasih agape, dia enggak pandang muka kita jelek atau enggak.
Dia nggak pandang latar belakang kita dosa atau bagaimana. Dia nggak pandang kita binasa atau bagaimana. Dia nggak pandang kita layak atau bagaimana. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Nah, lalu Kristus di sini menjadi patokan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dia menjadi pengendali kita. Terutama juga bagaimana dalam interaksi sosial kita. Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang ini juga biasa berjalan begitu sangat formal saja. Asal-asalan saja. Kita melempar senyum, senyum kita manis tetapi hati kita pahit. Kita datang dan menerima orang lain dengan begitu sangat baik di luar, tetapi enggak lahir dari dalam. Juga bagaimana interaksi kita di dalam berjemaat. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang. Termasuk pelayan juga. Enggak boleh membeda-bedakan orang yang dilayani. Terkadang menjadi persoalan ketika kita membeda-bedakan latar belakang orang, miskin atau kaya. Atau bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, di dalam bacaan kita, Tuhan mengajar kita, Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menjadi inspirasi, Kristus yang menjadi teladan, Kristus menjadi pusat, Kristus menjadi segala-galanya. Ukuran dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Karena Kristus mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kedamaian. Hendaklah hidup kita seperti itu. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu pujian, adapun hidupku bukan aku lagi. Hidup di dalam tubuh ini, aku
Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Tidak berpusat pada diri kami, tetapi Kristus. Bapa di surga, terkadang dalam hidup kami, cara dan sikap hidup kami memperlihatkan bagaimana kami lebih mengutamakan diri kami, ego kami, cara kami, ukuran kami, dan lain sebagainya. Sehingga hidup kami tidak berjalan dengan baik. Bukannya menjadi berkat, tetapi malah mendatangkan ketidaktenangan, malah mendatangkan ketidakbaikan. Kristus tersingkirkan dalam hidup kami. Bapa di sorga, ajar kami seperti firman-Mu. Hendaklah Engkau menjadi teladan dalam cara dan sikap hidup kami, menjadi pusat kehidupan kami. Dan di dalam cara dan sikap hidup kami menyatakan Engkau, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, keteladananmu, dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami. Kami pun berdoa bagi hidup kami, kiranya terus menjadi berkat, mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi banyak orang, agar hidup ini berjalan dengan baik. Bahkan mampukan kami untuk terus berbagi berkat satu dengan yang lain, saling memberikan sukacita, bergandengan tangan seia sekata dalam satu tujuan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, anak-anak kami dalam pendidikan dan pergumulan mereka. Demikian lingkungan kami, kiranya tercipta suasana yang kondusif, terutama pergumulan kami di sekitar COVID-19 ini. Sampai kapan Tuhan? Hanya Engkaulah yang tahu. Tuhanlah yang bekerja dengan cara-Mu menghentikan semuanya ini. Pemerintah bangsa dan negara kami, pakai mereka untuk terus mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi banyak orang. Jemaat-Mu berkati, seluruh tim multimedia, dan Tuhan, semua yang Tuhan pakai malam hari ini, Tuhan memberkati mereka. Mampukan kami, perlengkapi kami, semua umat-Mu Tuhan. Segenap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian untuk terus menyatakan Kristus dalam cara dan sikap hidup kita. Semoga menjadi berkat, dan mari kita terus untuk menjadi berkat bagi sesama kita dalam keberadaan hidup kita masing-masing. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.